Video spesial 1000 subscriber. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berkontribusi mendukung channel ini, hingga bisa mengajukan monetisasi. Terima kasih juga untuk Bang Rio ADN yang katanya subscriber ke 1000. Karena pas upload admin langsung tinggalin buka puasa, pas lihat pagi-pagi iya ada 1000. Video kali ini hunting PC Kerehore budget 1 jutaan. Kita hunting secara offline, dan mungkin beberapa part yang admin dapatkan nanti bisa kalian dapatkan juga melalui link pembelian yang admin sertakan dalam kolom deskripsi. Jadi biar admin yang hunting dan kalian juga bisa dapetin, hehe. Dan sebenarnya video ini spesial karena budget 1 juta, admin dapat spesifikasi PC yang cukup high-end lah di kelasnya. Agak hoki sih bocorannya. PSU yang admin dapatkan biasanya PSU kaleng kan, atau PSU biasalah yang nggak bagus-bagus di budget 1 jutaan. Paling better itu dapat yang RGB. Di sini admin dapat PSU dari FSP SP Pro 85 Plus 550 watt dengan sertifikasi 80 Plus Bronze. Garansi masih 2 tahun, lengkap dengan dus-dusnya. Selain itu semua partnya juga full garansi dan dus box ya. Casing PC-nya juga Techwear Flatline TG MK2. Oke, lanjut ke videonya. Kita awali dengan vlognya. Sebenarnya ini hunting PC yang admin lakukan di tahun 2023 lalu ya. Tapi memang video lengkapnya belum admin buat. Mungkin ada yang pernah lihat videonya di channel ini. Sistemnya kita COD-an. Bukan COD sih, admin datang ke lokasi penjualnya. Karena lokasi rumahnya agak ke dalam lagi, penjual menjemput kita ke lokasi yang sudah admin bagikan. Tidak jauh lah dari rumahnya. Sampai di sana, admin cek-cek dulu, sesuaikan unit-unit yang si penjual posting, cek-cek semua partnya. Terakhir, admin cek surat-surat dan garansinya. Udah kayak beli sepeda motor aja. Setelah sesuai semua unit sesuai klaim penjual, dus box, garansi, kelengkapan, lanjut kita packing dan melakukan transaksi sesuai kesepakatan 1.200.000. Setelah sampai di studio yang kita jadikan toko ini, admin bongkar-bongkar kembali spare partnya karena tadi cukup berdebu ya. Lalu bersihkan satu persatu karena ada beberapa debu atau kotoran yang sudah menempel bandel. Di sini kita menggunakan thinner untuk membersihkan casing dan CPU coolernya. Untuk menjaga permukaannya tetap mulus dan tidak tergores, kita menggunakan kuas bekas pembersih lensa kamera yang tentunya sangat lembut. Jadi aman ya, untuk beberapa bagian saja yang cukup jauh dijangkau yang kita bersihkan menggunakan kuas ini. Itu pun kuas cat yang permukaannya sangat lembut dan kita lakukan dengan sangat hati-hati. Setelah semua komponen selesai kita bersihkan, CPU-nya kita rakit kembali. Ini dia beberapa komponen yang digunakan di PC seharga 1,2 juta ini. Pertama, untuk CPU coolernya, menggunakan CPU cooler jenis Tower Paladin 400 yang sudah ARGB dengan 4 pipa yang berkontak langsung dengan permukaan prosesor nantinya, sehingga penyaluran panas dari prosesor bisa jauh lebih baik. Untuk harga barunya, CPU cooler ini dijual seharga Rp312.000 pada tanggal video ini dibuat, untuk yang warna hitamnya. Selanjutnya komponen yang juga paling penting yaitu power supply yang sudah admin sebutkan di awal video, yaitu PSU FSP SP Pro 85 Plus 550 watt dengan sertifikasi 80 Plus Bronze. PSU ini tidak perlu banyak diperkenalkan ya, karena sudah cukup ternama dan banyak direkomendasikan di kelas harganya. Untuk harga barunya, PSU ini dijual di kisaran harga Rp695.000 pada tanggal video ini dibuat. Tentunya dengan harga segitu menjadi investasi yang baik untuk menjaga setiap komponen pada CPU kita nantinya. Ditambah efisiensi listrik juga, PSU ini terhitung hemat listrik ya dengan efisiensi yang dia punya di kelas harganya. Dan garansinya masih 2 tahun ya, lengkap dengan dus box, bahkan invoice pembeliannya pun masih ada. PSU ini kan garansinya 3 tahun, berarti baru 1 tahun lah ada di tangan si penjual. Komponen berikutnya yaitu motherboard, menggunakan Paro IP2 Plus H61 dengan chipset B75 untuk soket LGA 1155. Untuk Intel generasi kedua dan ketiga ini bisa ya, Core i3, Core i5, Core i7. Untuk spesifikasi motherboard ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, sudah cukup lengkap dan mungkin paling rekomendasi sih di kelasnya dengan segala fitur yang diberikan seperti sudah support USB 3.0, PCIe x16, 2 kali SATA 6Gbps, 1 slot M.2 NVMe, 1 slot M.2 mSATA, 1 port HDMI. Sangat worth to buy lah di kelas harganya. Motherboard ini sudah di-upgrade sehingga dia bisa mengusung fitur-fitur penting yang diperlukan PC modern saat ini. Garansinya tinggal 1 tahun karena memang garansi motherboard ini 2 tahun ya. Motherboard dari Paro IP2 Plus ini dijual di pasaran seharga Rp365.000 di marketplace
pada tanggal video ini dibuat. Prosesornya menggunakan Core i5 3570. Prosesor ini juga sudah pernah kita review sebelumnya. Dia memiliki performa yang cukup baik di kelas harganya. Dia memiliki 4 core 4 thread dengan base clock 3,4 GHz dan bisa di boost lagi sampai 3,8 GHz. Per video ini dibuat, prosesor ini dijual di marketplace seharga 228.000 sampai 262.000-an. Untuk garansi dari tokonya sudah habis ya, karena garansinya hanya 1 tahun. Tapi tenang saja, prosesor salah satu komponen yang jarang rusak. Kalian bisa lihat juga prosesor jadul sekalipun yang rilis tahun 2011 misalnya, masih bisa kalian lihat dan diperjualbelikan sampai saat ini. Selanjutnya, kita dapat pen casing atau kipas casing. Kita dapat 2 buah dari brand Coolmoon, Magic Moon, yang sudah ARGB dengan kipas berjenis hidrolik, yang sebenarnya dia bisa cukup silent ya jika dipasangkan dengan rakitan PC yang lebih modern. Pen casing seperti ini dijual di marketplace seharga 60.000-an untuk 1 bijinya pada tanggal video ini dibuat. Selanjutnya, karena motherboard yang kita gunakan tentunya belum support pin ARGB pada motherboardnya untuk men-setting lampu-lampu sesuai warna yang kita inginkan. Kita dapat controller dari Coolmoon juga. Controller ini yang nantinya akan digunakan untuk menyinkronkan LED dari lampu-lampu pada pen casing ini, termasuk dari CPU coolernya. Controller seperti ini dijual di marketplace seharga 97.500 pada tanggal video ini dibuat. Nah, ini dia casing. Casing kita dapat dari Techwear Flatline TG MK2. Untuk segi airflow casing ini cukup baik dengan full mesh di bagian depan, atas, belakang. Bagian atas dia dibekali dengan dust filter yang bisa menyaring atau mengurangi debu, kotoran yang berjenis partikel juga yang nantinya bisa masuk ke bagian dalam CPU. Dust filternya juga dilengkapi dengan magnet-magnet ringan di lapisan bawahnya. Bagian bawahnya juga ada dust filter namun tidak dibekali dengan magnet pada lapisannya, hanya diselipkan saja. Casing ini micro ATX yang sudah mendukung kabel manajemen yang baik sehingga perkabelan nanti bisa di-manage lebih rapih lagi. Karena space bagian belakangnya juga leluasa ya. Pada bagian atas slot PSU ini juga sudah ada mesh-nya, jadi bisa lebih dingin. 3 slot kipas di bagian depan, bisa juga water cooling di sini. 1 di bagian belakang, 2 di bagian atas, water cooling juga bisa. Di bagian bawah juga bisa ya ditambahkan 2 facing 12 cm. Sebenarnya, untuk bawaannya casing ini sudah memberikan bonus 3 kipas di bagian depan dan 1 kipas di bagian belakang, tapi tidak ada lampunya. Jadi enak tuh, yang mau ngerakit PC menggunakan casing ini dengan liquid cooler, bisa tinggal tempel pennya di bagian atas, auto lengkap untuk perpenan duniawi lah casing ini. Meski pen bawaannya belum ARGB atau RGB ya, jadi tidak ada lampunya sama sekali. Tapi itu selera sih. Tapi pas kita beli, kita memang tidak dapat pen bawaan tersebut. Kita sudah tanya pada penjual, juga katanya tidak ada. Namun kita dapat 2 pen Coolmoon Magic Moon yang tadi yang sudah ARGB juga, ditambah 1 controller, ini sudah sebanding atau jauh lebih dari cukup. Satu lagi, casing ini sudah dibekali dengan fitur engsel yang membuat casing ini bisa dibuka seperti pintu ketika kita ingin mencopot atau menambahkan beberapa komponen. Jadi lebih mudah lah tanpa perlu melepas pengunci seperti pada casing biasanya. Untuk cover PSU-nya dia tertutup jadi tidak bisa pamer ARGB pada PSU. Tapi kita juga menggunakan PSU SP Pro 85 Plus yang tidak ada ARGB-nya, jadi tidak masalah. Untuk review detailnya tonton saja pada video admin yang ini ya. Casing Techwear Flatline TG MK2 ini dijual di marketplace seharga 649.000 pada tanggal video ini dibuat. Selanjutnya, untuk storage, dari penjual kita mendapatkan 2 buah. 1 SSD 120GB dari RX7. Untuk kondisi Sentinel-nya, dia sudah 98%, tapi masih sangat bagus. Harddisk Seagate 500GB green, kondisi kesehatannya full 100%. Tapi karena motherboard ini sudah menyediakan fitur dari M.2 NVMe, sekalian kita gunakan M.2 NVMe lah untuk menguji fungsi dan kecepatannya. Di sini kita menggunakan SSD M.2 NVMe dari Kyokaisen berkapasitas 256GB. SSD RX7 120GB kondisi baru dijual di marketplace seharga 168.000. Harddisk Seagate 500GB green dijual seharga 75.000 pada tanggal video ini dibuat. Untuk RAM di sini dia menggunakan RAM dari Samsung 8GB 2x4GB menggunakan heatsink HyperX Fury. Meski di sini tulisannya DDR4, ini DDR3 ya, hanya heatsinknya saja. RAM seperti ini dijual di marketplace seharga 72.000 untuk 1 kepingnya. Heatsinknya dijual terpisah ya, 25.000 untuk 1 kepingnya
pada tanggal video ini dibuat. Semua komponen sudah lengkap. Jika ditotal, CPU cooler Paladin 400 ARGB seharga 312.000, PSU FSP SP Pro 85 Plus Bronze 695.000, motherboard Paro PP2 Plus 365.000, prosesor Core i5 3570 228.000, pen casing Coolmoon Magic Moon ARGB 60.000, controller dari Coolmoon ARGB Sync 97.500, casing Techwear Flatline TGMK2 649.000, SSD RX7 120GB 168.000. Tapi karena kondisi Sentinelnya tadi 98%, kita anggap saja ini harganya 130.000 ya. Harddisk Seagate Green 500GB 75.000, RAM 8GB 2 kali 4GB dari Samsung 72.000 untuk 2 kali, 72.000 kali 2 144.000. Heatsinknya HyperX 2 keping 25.000 kali 2 50.000. Total 2.805.500. Budget yang kita perlukan untuk merakit PC dengan spesifikasi seperti ini dari awal. Ya meski admin dapatnya bekas, tapi terhitung pemakaian 1 tahun dan masih memiliki garansi yang panjang untuk beberapa part pentingnya. Paling rakitan dengan part bekas seperti ini budgetnya agak tipis dikit ya, tapi tetap saja harusnya di atas angka 2 juta. Untuk pengetesannya, seperti biasa admin gunakan produktif dulu buat ngedit video. Adobe Premiere Pro CC 2019 dengan nambahin beberapa effect dan motion grab. Masih lancar lah ya, enak nih. Harusnya kalau ditambahin graphic card seperti RX 580 atau GTX 1050 Ti saja ini sudah sangat powerful sih. Atau kalau ada budget bisa di atasnya lagi seperti GTX 1650 mungkin. Photoshop CC 2019 juga leluasa ya. Admin sih ngeditnya thumbnail video YouTube doang. Kalau buat template seperti kalender biasanya kan berat-berat ya. Itu gak tahu sih, belum dicoba. Untuk game, mungkin kalian ada saran tesin pakai game apa nih enaknya. Mungkin kedepannya admin bisa buatkan video pengetesannya untuk rakitan PC Kerehore kedepannya juga. Untuk part-part yang admin dapatkan di video ini bisa kalian dapatkan pada link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.